lagi. Dea. Soal negeri 2. Cerdas, cerdas, cerdas. Bisa? Bisa. Sekali lagi ya, kita sama-sama. SMA negeri 2. Cerdas, cerdas, cerdas. Sekali lagi, SMA negeri 2. Cerdas, cerdas, cerdas. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Harap dengan ini kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Lebih sedikit untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, di sini ada tepuk siang, tepuk malam, dan tepuk pagi. Kalau seandainya tepuk pagi, berarti itu 2 kali. Kalau tepuk siang 1 kali, tepuk malam tidak berbunyi karena waktunya tidur. Nah, kita coba ya. Tepuk siang. Nah, kan belum konsentrasi kan? Tadi tepuk siang berapa kali? 1 kali. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Ayo, Vera, Arianto, ya kan? Belum konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke, beri tepuk tangan. Minggu lalu Ibu sudah pernah masuk ke mulai pembelajaran ekonomi. Apa materi kita minggu lalu? Tentang fungsi permintaan dan penawaran. Ya, tentang fungsi permintaan dan penawaran. Siapa yang tahu apa itu fungsi permintaan dan penawaran? Yang kira P kurang I 1 per 2 kurang 1 sama dengan dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Ya, benar. Jadi rumus. Nah, ini adalah KD yang harus kita capai pada materi kita pada hari ini. Ada kompetensi dasar dan IPK. 3 dari 4 menganalisis terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Lalu menganalisis pengertian pasar dan peran pasar dalam perekonomian. Menyajikan hasil diskusi analisis peran pasar dalam perekonomian. Menyajikan hasil diskusi analisis peran pasar dalam perekonomian. Lalu ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning, Ibu harap kalian dapat menganalisis pengertian pasar dan peran pasar dalam perekonomian. Jadi materi kita hari ini sudah tahu kan apa? Ya, pengertian pasar dan peran pasar dalam perekonomian. Ini adalah aspek yang Ibu nilai. Ada nilai spiritual, nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Jadi apa yang kalian inginkan dari video yang kalian lihat? Coba ada pertanyaan? Apa pengertian pasar? Siapa yang bisa menjawab? Dari tadi kegiatan jual beli yang dilakukan di dalam video, apa yang pengertian dari pasar? Ya, lihat. Menurut dia pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, benar. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ada yang bisa menambahkan? Ya, Rido. Pasar adalah suatu tempat atau produksi interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan harga pasar dari jumlah yang diperdagangkan. Iya, benar. Jadi selain tempat penjual dan pembeli, pasar itu juga tempat terbentuknya harga keseimbangan. Makanya kita
jika harga sembako di pasar semakin meningkat? Apa yang terjadi jika harga sembako itu semakin meningkat? Ada yang mau menjawab? Ya, Asti. Yang terjadi adalah permintaan dan dilakukan penyediaan yang semakin menurun. Iya, jika harga sembako itu semakin meningkat, daya beli masyarakat juga akan semakin menurun. Jadi apa peran pasarnya? Ini peran pasarnya itu apa? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Sasri. Oh, jadi peran pasar dalam perekonomian itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Siska. Menambah pendapatan negara, menambah pekerjaan, memberi kebutuhan hidup, memperoleh produksi produk, dan penyelenggaraan harga. Iya, salah satu dari ibu tangkap dari jawaban dari Siska tadi bahwa adalah peran pasar salah satunya adalah menentukan harga. Ya, Sasri. Lalu tempat promosi bagi produsen. Lalu apa lagi? Tempat memberikan lowongan pekerjaan. Nah, itu adalah salah satu dari. Lalu kelompok 2, Dea, Ina, Yoga, Denny, Ferawati. Kelompok 3, Nabila, Aidil, Kurniawan, Rido. Di sini ada LKPD yang harus kalian isi sesuai dengan video yang kalian lihat tadi. Dibuat nama kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 1 beranggotakan Kira Anissa, Saskia Citra, Astia Kristiasari, Dede Andre Hermawan, dan Erianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban diskusi kami. Pengertian pasar dari gambar di atas dan video kenaikan harga di pasar yang ditampilkan tadi. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Peran pasar yang telah kami diskusikan itu adalah 1. Untuk menambah pendapatan negara, 2. Sumber lapangan pekerjaan, 3. Memenuhi kebutuhan hidup, 4. Tempat promosi produk, 5. Penentuan harga, dan sebagai tempat menyalurkan atau memasarkan hasil produksi, sehingga sangat menentukan dari sisi produsen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan penilaian untuk setiap kelompok. Kelompok 1 Ibu kasih nilai 80. Kelompok 2 Ibu kasih nilai 80. Kelompok 3 Ibu kasih nilai 78. Kelompok 4 Ibu kasih nilai 7. Apa yang bisa diambil? Siapa yang mau memberikan kesimpulan?
jadi sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak? Berarti sudah paham untuk materi kita pada hari ini? Nah, di sini ada soal evaluasi yang harus kalian jawab. Organisasi produksi penyedia barang atau jasa. Angkat semuanya. B B B, 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 B. Oke, benar. Berarti tujuan pembelajaran ibu hari ini sudah tercapai. Nah, ini kita akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini agar pembelajaran kita akan semakin baik dari hari ke hari. Nah, apa refleksi kita pada hari ini? Yang hari Buatlah pelajaran lebih menarik ya, dan seperti hari ini. ya, insya Allah minggu yang akan datang kita akan memasuki materi tentang macam-macam pasar dan struktur pasar. Nah, di sini insya Allah ibu akan memberikan media pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga kalian lebih tertarik untuk belajar. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Ibu mohon ketua kelas memimpin doa. Saya untuk pelajaran pada pagi hari ini saya doa untuk saya ketemu masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam.